Ya, selamat malam ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Selamat malam. Malam, Bu. Untuk mata kuliah metode penelitian hukum ini ada 2 ya, yang semester 1 dan semester 2. Jadi untuk jadwal yang hari Senin jam 7 malam ini adalah jadwal untuk kelas yang MPH semester 2. Jadi mudah-mudahan tidak salah kamar gitu, karena ada 2. Ini semua yang masuk sudah benar ya, jadi sudah sesuai, yaitu kelasnya untuk MPH yang semester 2. Sudah benar semuanya? Betul, Bu. Ya. Untuk kelas saudara ini kan semester 2. Untuk semester berikutnya saudara sudah memasuki tesis. Ya, masuki tesis. Sehingga ini saya sampaikan dulu sebelum kita masuk kepada MPH terkait dengan SKPI, Surat Keterangan Pendamping Ijazah. Sudah pernah mendengar kaitannya dengan SKPI? Sudah belum? Sudah, Bu. Oh ya. Nah, ini SKPI itu kan berbeda-beda ya. Rubriknya nanti untuk prodi lain beda lagi, untuk S1 dan S2 beda lagi. Ini saya tampilkan dulu kaitannya dengan SKPI. Ya, sebentar ya, ini cari dulu. Kita cari apa? Filenya dulu. Ya, ini sudah bisa dilihat tayangan? Sudah belum? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik, Bu. Ya, itu tertulis rubrik surat keterangan pendamping ijazah. Jadi di dalam perkembangannya tiap waktu itu kan ada perubahan terkait dengan kurikulum. Nah, sekarang itu berlaku kurikulum KKNI namanya. Kurikulum KKNI ini menghendaki bahwa tidak di samping ijazah nanti ada yang disebut dengan surat keterangan pendamping ijazah. Gitu. Jadi tidak hanya ijazah nanti kalau sudah lulus ya, tapi persyaratan kurikulum KKNI itu juga dilengkapi surat keterangan pendamping ijazah atau SKPI. Untuk SKPI program studi magister ilmu hukum ini rubriknya seperti ini. Jadi nanti yang perlu saudara penuhi untuk mendapatkan surat keterangan pendamping ijazah ada 3 komponen. Yang pertama ini komponen sikap dan tata nilai. Nah, sikap dan tata nilai ini yang pertama yang diperoleh ini adalah bentar ini.
Yang pertama ini terlibat dalam teamwork di lembaga mahasiswa, misalnya jadi panitia kegiatan seminar, baik itu di tingkat nasional, internasional maupun lokal. Intinya menjadi panitia di kegiatan mahasiswa. Untuk magister ini kan susah ya, susah untuk kecuali kalau saudara punya inisiatif satu kelas ini membuat beberapa kegiatan, misalnya workshop, kemudian ada seminar, panitianya adalah mahasiswa. Nah ini termasuk di sini yang kategorinya di sini. Kalau yang tingkat internasional poinnya ini adalah 6, ya jam pelajarannya setara dengan 6. Nanti buktinya adalah sertifikat dan surat penugasan. Kalau yang tingkatnya itu nasional nilainya 4 gitu. Buktinya juga sertifikat dan surat penugasan. Sedangkan yang lokal nanti hitungannya jam pelajaran ini adalah 2 gitu. Atau JP-nya 2. Kemudian yang kedua, ini terkait dengan sikap dan tata nilai ini, yang kedua adalah kebangsaan dan integritas. Nah, kebangsaan dan integritas itu nanti harus mengikuti dan lulus online course pendidikan dasar anti korupsi yang diselenggarakan KPK. Ini online nanti juga, caranya online. Dan nanti saya kira bisa ada yang membimbing katanya dengan ini. Kalau ini sudah lulus, maka punya nilai 4 ini atau JP-nya 4 ini. Kalau dari KPK ini sudah lulus dan mendapatkan sertifikat, maka cukup ini satu, ini persyaratan yang pertama, sikap dan tata nilai itu tercapai gitu. Nanti kita usahakan melalui kursus KPK ini semuanya bisa melewati dan lulus semua gitu. Nanti akan kita upayakan. Kemudian komponen yang kedua itu kemampuan bidang kerja. Kemampuan bidang kerja ini ada kaitannya dengan bidang kerja di bidang hukum. Ya. Nah, ini saya kira tidak kita lihat secara detail satu-satu ya, tapi kita contohkan saja kaitannya dengan yang kemampuan bidang kerja. Ini contohnya misalnya sertifikat PKPA, ini termasuk yang poin yang ini, kemampuan bidang kerja. Nah, sertifikat PKPA ini nanti termasuk 42. Saya kira satu saja cukup. Misalnya pernah ikut PKPA, saya sudah cukup untuk memenuhi komponen B. Atau pernah mengikuti brevet pajak, baik A maupun B, ini juga JP-nya 42 gitu. Termasuk pelatihan dan diklat yang lainnya yang intinya terkait atau substansinya atau kontennya atau isinya itu terkait dengan hukum. Di sini kan banyak juga polisi ya. Misalnya polisi itu kan sering intinya diminta untuk mengikuti berbagai macam diklat. Nah, diklat itu biasanya terkait dengan bidang hukum, misalnya diklat kaitannya dengan penanganan tindak pidana lalu lintas misalnya. Itu juga bisa dipakai kalau pernah ikut. Kemudian misalnya terkait dengan tindak pidana narkotika, ada diklatnya, ini juga bisa masuk komponen B. Ini contoh-contoh saja. Ya. Kemudian di sini kalau kurang, ini juga masih ada publikasi. Tapi publikasi ini malah jarang mahasiswa itu melakukan ya. Jadi publikasi karya ilmiah di dalam jurnal, baik itu jurnalnya jurnal lokal, tidak terakreditasi itu maksudnya, bisa jurnal yang terakreditasi nasional atau jurnal internasional. Ini juga ada poin-poinnya. Yang internasional otomatis yang paling tinggi itu. Kemudian juga ada penelitian bersama dosen. Ini juga ada nilainya adalah 24. Ya, jadi pemenang atau lomba karya ilmiah atau sayembara ini untuk tingkat S2 juga sangat jarang gitu, sehingga tapi ini dimasukkan di sini. Kemudian komponen mungkin siapa ya bisa di mute dulu di data. Ya, kemudian
komponen yang ketiga ini kaitannya dengan kepesertaan di dalam seminar. Kalau ini sebagai peserta, termasuk peserta workshop atau webinar ya, yang akan diselenggarakan itu di hari Kamis besok. Itu kalau dapat sertifikat ini bisa digunakan, masuk poin di sini itu, ada nilainya. Sehingga diupayakan minimal 2 ya, kalau setara dengan seminar nasional itu 2 sertifikat nanti harus dipenuhi gitu, sehingga sebanyak mungkin banyak mengikuti webinar ya, mumpung di sini webinar gampang, tidak harus datang ke tempat penyelenggaraan kan, tidak perlu, tapi cukup online atau daring ini, sehingga lebih mudah gitu. Ini nanti bisa dipakai untuk kelompok yang ketiga ini, peserta seminar, peserta workshop atau forum ilmiah lainnya. Ya, kira-kira seperti itu yang perlu dipenuhi nanti supaya mendapatkan surat keterangan pendamping ijazah. Dan untuk angkatan saudara ini adalah wajib. Ini sehingga mulai dari sekarang mungkin ini bisa mulai dipenuhi sedikit demi sedikit. Jangan nanti kalau sudah tesis kebingungan gitu, sehingga dari sekarang mungkin ini bisa dicicil. Misalnya kira-kira yang belum punya, misalnya sertifikat seminar sama sekali belum punya, nanti kalau ada seminar, ada webinar bisa mengikuti itu. Ya, nanti yang belum punya, yang B itu memang sulit ya, biasanya seperti yang masih muda, itunya fresh graduate dari S1 langsung ke S2 itu biasanya tidak punya ini. Seperti di sini kan Mbak Eksi, kemudian siapa Mbak Meike itu, nanti untuk memenuhi yang kemampuan bidang kerja ini adalah harus ikut PKPA diantaranya, atau kursus pajak juga boleh itu. Ini kaitannya dengan SKPI. Berkaitan dengan SKPI ada pertanyaan mungkin? Mau bertanya, Ya, ya untuk terkait dengan sertifikat ya, beberapa ini apakah sesuai dengan jumlah yang tersebut Bu, yang ditampilkan? Itu beberapa pilihan, jadi tidak semuanya ya tadi harus dipenuhi semua gitu. Misalnya yang kemampuan bidang kerja, ini kan ada kolom-kolomnya, ini hanya jenisnya saja kira-kira seperti ini. Tapi ini salah satu, misalnya brevet pajak, ini ya sudah itu saja cukup itu. Karena ini harus dipenuhi itu 40 JP tapi. Misalnya saudara ini punya publikasi karya ilmiah ya, ini di internasional 25 ini kurang. Nah, nanti bisa ditambahi gitu supaya JP-nya ada 40. Misalnya ditambah publikasi karya ilmiah di yang nasional terakreditasi 20 sehingga ini cukup. Itu. Tapi kalau sudah punya kursus pajak, sudah punya PKPA itu 1 cukup karena itu JP-nya besar. Berapa Bu? Ya, termasuk polisi yang ini ya, yang seling diklat itu bisa. Kalau materi diklatnya adalah terkait dengan hukum, itu sangat bisa. Ada pertanyaan lain? Penyidikan juga bisa ya Bu ya, berarti ya? Bisa, sangat bisa Bapak. Ini kalau Bapak punya mungkin segera dikumpulkan, nanti diserahkan Mbak Siti atau Mas Arif. Kalau atau dikirimkan di foto atau di scan dikirimkan Mbak Siti atau Mas Arif atau saya juga bisa. Gitu. Apa yang dipunya, misalnya Bapak sudah punya sertifikat seminar, perolehannya dulu nggak apa-apa Pak. Sebelum masuk di magister ini bisa dipakai semua. Bisa ini tempat kita bukan yang berisik ini. Sepertinya sudah semua tapi masih kami. Oh ini ya. Ya. Masih ada lagi?
Bu. Ya, silakan Mas Alvino ya. Ya, Iya, silakan. Bu. Kalau sertifikasi mediator termasuk enggak itu, Bu? Sangat bisa. Ya, karena Bisa. mediator itu juga bidang hukum. Kan, dan Oh iya. dalam penyelesaian sengketa ya. Nah, tapi di Iya. luar pengadilan bisa itu. Iya. Nanti satu saja cukup itu. Oh iya, makasih Bu. Yang B lo ya, yang maksudnya yang kelompoknya 2 tadi. Oke, ada lagi? Ini yang advokat, ini semuanya bisa karena punya sertifikat PKPA pasti. Itu sangat bisa. Yang B sudah terpenuhi. Tinggal nanti yang pertama itu nanti kita upayakan supaya bisa mengikuti DKPK dan lulus semua gitu. Ada lagi? Ya, nanti saya ingatkan lagi ketika sudah berakhir perkuliahan yang MPH, saya ingatkan lagi kaitannya dengan SKPI. Ya, sekarang kita masuk pada materi perkuliahan MPH. Untuk masuk ini yang masuk jumlahnya baru 24 ya. Yang lainnya belum ada masuk. Kira-kira kesulitannya apa ya? Mungkin yang belum masuk itu bisa dibantu yang sudah masuk. Ada yang tahu kesulitannya kira-kira apa? Kalau Bapak Ibu Saudara semuanya tadi masuknya lewat LMS atau langsung ke MS Team? Langsung Teams, Bu. Bisa langsung tadi. Oh, langsung Team Langsung memang? tim, Bu, Microsoft. Iya. Ada 2, langsung Team bisa, melalui LMS bisa. Tapi saya sampaikan bahwa meskipun saudara langsung di MS Team, tapi saudara harus tetap mengikuti perkembangan di LMS. Karena perkuliahannya itu justru di LMS. Pertemuan pertama ngapain, pertemuan kedua ngapain itu di LMS. Sehingga perkembangan di LMS ini diikuti. Jangan hanya pas tatap muka seperti ini gitu. Karena nanti perkuliahan kita, ini mungkin kita sudah masuk pada materi. Ya, perkuliahan kita itu dilaksanakan selama 16, tapi 16 itu termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Jadi terkait dengan perkuliahan jumlahnya yang 14 kali di luar ujian tengah semester dan ujian akhir semester itu sudah ketentuan dari peraturan perundang-undangan ya. Kaitannya dengan SNDikti, namanya Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Itu menghendaki bahwa perkuliahan baik S1 maupun S2 itu adalah 14 kali pertemuan ditambah dengan ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Sehingga ini berusaha kita penuhi sesuai dengan ketentuan. Nanti perkuliahan kita ini disettingnya juga sama. Kita menyebutkan disetting ya. Ya, kita setting ini tatap mukanya bukan ini tatap muka nanti diterjemahkannya tidak tatap muka seperti ini seterusnya ya. Ini karena saya buat PPT-nya itu sebelum pandemi COVID, sehingga saya tulis tatap muka semua. Tapi di sini boleh dibilang pertemuan gitu, pertemuan 1, 2, 3 dan seterusnya. Itu dibuat 14 kali. Dibuat 14 kali sesuai ketentuan, 7 kali sebelum UTS, 7 kali setelah UTS. Nanti kalau sudah 7 kali kita laksanakan UTS. Bentuk UTS-nya seperti apa nanti kita buat yang mudah saja. Gitu, enggak susah-susah gitu. Dan tidak terjadwal, tapi include dari perkuliahan dosennya.
Kalau nanti ujian akhir semester baru dijadwal oleh prodi gitu. Kemudian pertemuan yang ada 1 sampai 14 tadi yang terbagi 2, 7 kali sebelum ujian tengah semester, 7 kali setelah ujian akhir semester, itu bisa secara rinci dilihat di LMS. Maka bisa dilihat di LMS ya. Dan tidak semua 14 kali itu dengan metode tatap maya. Gitu, tidak dengan metode seperti sekarang ini. Tapi nanti akan dipilih mana yang perlu dengan tatap maya dan mana yang tidak. Ketika tidak tatap maya, maka akan dilaksanakan dengan berbagai macam metode. Bisa dengan membaca secara mandiri, belajar mandiri dengan membaca materi-materi yang sudah diberikan. Materi bisa PPT, bisa artikel ilmiah, atau bisa video, itu dipelajari. Nah, nanti kemudian ada penugasan, misalnya meringkas atau menyimpulkan dari video, atau bisa juga mengerjakan kuis. Tapi semuanya nanti akan kita buat mudah ya, supaya tidak memberatkan Bapak Ibu Saudara. Tapi misalnya ketentuannya ya, ini berapa jumlah tatap maya dari 14 kali itu, aturannya adalah 6 kali. Ketentuan universitas. Tapi saya kira untuk magister kita tidak terlalu kaku, misalnya saudara menghendaki lebih dari 6, saya kira tidak ada masalah. Akan dilaksanakan tatap mayanya tidak hanya 6 kali. Jadi yang 8 kali itu cenderung nanti dengan metode yang berbeda. Dari pertemuan 14 kali ini materi sebelum UTS. Yang pertama, ini yang kita laksanakan pada malam hari ini, yaitu pertemuan pertama. Ini membahas kontrak perkuliahan. Kontrak perkuliahan itu sebenarnya terkait dengan apa materi yang akan diberikan selama 1 semester, diantaranya seperti itu. Nah, kemudian materinya apa saja, ini yang sudah saya tulis di sini. Kemudian ada juga metode pembelajarannya seperti apa. Nah, itu sebenarnya ada di LMS, dijelaskan juga di LMS metode pembelajarannya. Kemudian penilaian. Nah, penilaian juga ada, nanti bisa dilihat di RPS-nya. Sepertinya kontrak ya, kontrak nanti kalau RPS sudah saya upload di LMS, nanti untuk kontrak perkuliahan akan saya upload menyusul gitu. Di situ nanti akan ada penilaian. Jadi kalau A itu berapa gitu, B berapa gitu, nanti bisa dilihat. Itu kontrak perkuliahan. Kemudian setelah kontrak perkuliahan ini kemudian baru masuk kepada materinya. Yang dibahas di dalam pertemuan pertama itu bicara apa itu hukum, dilihat dari berbagai aspek atau sudut pandang, khususnya dari berbagai mazhab. Kemudian baru kita masuk kepada penelitian. Penelitian ilmiah itu apa, penelitian hukum itu apa, ini yang dibicarakan di pertemuan sebenarnya sekarang ini. Ya, kemudian pertemuan kedua, ini kita bicarakan nanti objek, manfaat, dan hasil bahan hukum dalam penelitian hukum normatif, karena ada 2 jenis ya penelitian itu, penelitian hukum normatif dan empiris. Saya kira yang S1-nya hukum ini sudah tidak ada masalah. Kemudian yang ketiga, pertemuan ketiga terkait dengan penelitian hukum empiris. Jadi yang kedua penelitian hukum normatif, fokusnya, yang ketiga penelitian hukum empiris. Nah, pertemuan berikutnya yang keempat ini terkait dengan sistematika di dalam proposal. Itu isinya apa saja, itu yang akan diberikan secara garis besar isi proposal, mulai dari judul seterusnya sampai metode penelitian. Ini terkait dengan isi proposal. Kemudian kalau sudah dijelaskan isi proposal itu sistematikanya apa saja, ada judul, ada latar belakang, ada rumusan masalah, baru tatap muka berikutnya yang kelima diajari bagaimana teknik merumuskan judul gitu. Kemudian bagaimana itu latar belakang itu isinya harusnya apa gitu. Nah, kemudian setelah itu baru bagaimana teknik untuk menyusun permasalahan atau merumuskan masalah itu seperti apa. Dan kemudian merumuskan tujuan dan manfaat penelitian. Ini tatap muka yang kelima. Intinya dijabarkan lebih detail kaitannya dengan isi proposal, khususnya yang judul, latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat. Itu bagaimana teknik merumuskannya dijelaskan di tatap muka atau pertemuan yang kelima. Kemudian pertemuan yang keenam ini baru separuhnya lagi dari proposal dibahas di
pertemuan ke-6, karena pertemuan ke-6 nanti melanjutkan tinjauan pustaka itu apa, metode penelitiannya seperti apa. Terkait dengan tinjauan pustaka, ini akan kita bicarakan teori-teori dalam ilmu hukum yang nantinya bisa digunakan di dalam penyusunan tinjauan pustaka. Kemudian kegunaan teori itu dalam penelitian itu apa, ini juga dibahas di sini. Kemudian bagaimana menyusunnya itu menjadi tinjauan pustaka di proposal, nah, bagaimana teknik menyusunnya ini di pertemuan ke-6. Kemudian pertemuan ke-7, nah, nanti kaitannya dengan memilih jenisnya. Saudara nanti kalau mau penelitian dan itu dijadikan tesis, harus sudah dari awal sudah jelas jenis penelitian yang saudara pilih apa. Apakah itu normatif atau empiris gitu. Kalau sudah dipilih itu normatif atau empiris, baru nanti akan mengikuti jenis data dan bahan hukum itu mengikuti. Penelitiannya empiris ya nanti ada jenis data dan bahan hukumnya berbeda gitu. Kalau pilihannya penelitian normatif, nanti jenis data dan bahan hukumnya juga berbeda lagi, sesuai dengan jenisnya penelitian hukum empiris. Nanti dalam pengumpulan datanya pun berbeda antara jenis penelitian yang normatif dan empiris, termasuk bahan hukumnya juga berbeda. Ini terkait dengan khusus metode penelitiannya. Nah, kalau yang ke-7, di dalam proposal nanti kan terakhir membahas metode penelitian, maka metode penelitian itu yang dibahas jenis penelitiannya apa, normatif atau empiris, jenis datanya apa, di dalam rancangan proposal saudara itu, kemudian bagaimana teknik mengumpulkan data dan apa bahan hukumnya. Ini secara umum yang dibahas sebelum UTS. Baru kemudian setelah UTS, nah ini kita bahas ada juga terkait dengan materinya, itu ada 7 juga, itu 7 pertemuan ya, sehingga keseluruhan nanti 7 sebelum UTS dan 7 setelah UTS ada 14 kali. Tapi sebelum dimulai pertemuan berikutnya, ini setelah pertemuan 7 kita adakan ujian tengah semester dulu gitu. Baru nanti kalau sudah ujian tengah semester dilanjutkan tatap muka yang berikutnya yang ke-8. Ketika setelah ujian tengah semester kita masuk pertemuan yang berikutnya, membahas tentang lokasi penelitian, populasi dan sampel, responden, narasumber dan informan, metode pengambilan sampel dan sebagainya. Ini biasanya ada di dalam penelitian hukum empiris. Dan kalau boleh kita sampaikan bahwa di magister itu sebagian besar penelitiannya adalah lebih ke normatif. Sehingga ini jarang dipakai. Jarang ada yang menentukan populasi sampel, itu tidak ada gitu. Jadi memang lebih banyak normatif itu. Kemudian pertemuan yang ke-9 kaitannya dengan pengolahan data, bagaimana teknik mengolah data baik dalam penelitian normatif dan empiris. Nah, kemudian terakhir kalau saudara sudah penelitian, sudah dapat data, terakhir itu apa? Data itu diapakan? Dianalisis. Maka di sini kemudian analisis datanya dibahas di pertemuan 10. Ada analisis data kuantitatif, analisis data kualitatif, dan metode pendekatannya di dalam menganalisis. Pertemuan berikutnya ini terkait dengan persoalan metode penulisan, bukan penelitian ya, cara menulisnya. Cara menulisnya menjadi tesis, cara menulisnya nanti menjadi naskah publikasi itu bagaimana. Dan etika penulisannya, karena kita itu di dalam membuat karya ilmiah ada etika penulisan, sehingga ketika kita mematuhi metode penulisan dan etika penulisan itu, kita bisa terhindar dari plagiarisme, itu tujuannya. Bagaimana kalau mengambil sumber dari yang lain? Nah, ini kemudian dijelaskan dalam pertemuan berikutnya. Ini sebenarnya bagaimana cara mengutip dan sebagainya, ini pertemuan-pertemuan berikutnya. Bagaimana membuat footnote dan sebagainya itu disampaikan. Saudara, sebenarnya saya kira sudah pernah mendapatkan materi ini, tapi ini mengingatkan kembali dan juga mengingatkan untuk menyesuaikan dengan panduan yang sudah dikeluarkan oleh Prodi. Karena masing-masing Prodi, masing-masing instansi pendidikan itu mempunyai panduan atau pedoman dalam pembuatan tesis yang berbeda-beda, nggak sama lah. Kita menyesuaikan dengan yang kita punya. Cara menulis footnote itu juga nggak mesti sama, karena ada yang inside note, ada yang footnote dan sebagainya. Nah, kita cenderung menggunakan footnote sehingga nanti yang kita bahas adalah footnote. Ketika kita menulis footnote-nya benar, cara mengutipnya benar, dengan etika penulisannya benar, maka akan bisa terhindar dari plagiarisme. Karena sekarang itu semuanya online ya,
hasil karya ilmiah itu semua wajib di-upload atau diunggah di situs-situs, baik itu situs yang dimiliki perguruan tinggi masing-masing atau yang lebih luas dari itu. Nah, kan banyak untuk mengunggah karya ilmiah, misalnya ada ResearchGate dan sebagainya, itu kan bisa dijadikan media untuk publikasi berbagai macam tulisan. Dan tesis juga demikian, sebenarnya ada kewajiban untuk menuangkan di dalam artikel yang kemudian dimuat di jurnal yang online, jadi bisa dibaca semuanya. Ini sehingga ketika semuanya online, semua orang bisa membaca, maka jejak tulisan saudara itu mudah diketahui itu plagiat atau bukan. Ini sehingga berusaha supaya tulisan-tulisan kita semua itu aman gitu. Ini tujuannya itu. Ya, kemudian yang terakhir itu fokusnya yang ke-14, fokusnya pada naskah publikasi ya. Karena saudara nanti ketika membuat tesis, tidak hanya tesis saja tapi juga naskah publikasi. Yang bentuknya itu seperti artikel ilmiah dan nanti akan dimuat di dalam jurnal, sementara jurnal kita sendiri. Bisa juga saudara kalau menginginkan dimuat di jurnal lain yang lebih berkualitas atau jurnal internasional diperbolehkan. Tapi kalau misalnya tidak ada inisiatif dari mahasiswa untuk itu, kita masukkan sendiri di jurnal kita sendiri yang sudah online. Mungkin bisa saya tunjukkan jurnalnya ya.